Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan diri untuk dapat mengikuti sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ayla Putri. Ayla Putri. Panggil dia. Ya. Boleh tahu umurnya? Umur saya 21 tahun. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Ayla? Alhamdulillah. Kondisi perasaan kamu hari ini gimana? Cukup ada sedihnya, ada senangnya. Oke. Sebelumnya juga izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kamila Rizka Pratiwi. Di sini saya bertugas sebagai konselor dan Anda klien. Di sini kita akan melakukan sesi konseling, di mana kita akan saya sebagai konselor akan membantu Anda menyelesaikan masalah. Sebelumnya apakah Anda pernah melakukan konseling? Belum. Jadi belum tahu ya konseling itu sebenarnya kayak gimana. Izinkan saya sedikit menjelaskan. Jadi konseling itu yaitu suatu pelaksanaan di mana saya di sini sebagai konselor akan membantu Anda sebagai klien untuk mengentaskan masalah yang sedang Anda alami. Nantinya masalah ini akan kita ulas bersama, kita cari solusi bersama, dan komitmen yang akan dilakukan semoga kedepannya bakal menemukan suatu jawaban dari permasalahan. Selain itu, sebelum kita mulai sesi konselingnya, tentunya ada asas-asas yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana selama sesi konseling ini dari awal sampai akhir, segala cerita dan masalah yang Anda sebagai klien ceritakan hanya bagi hasil kita berdua, tidak boleh disebarkan ke orang lain. Jadi saya harap dapat cerita tentang masalah Anda tuh secara terbuka, secara jujur, dan saya juga mohon semoga apa-apa cerita yang Anda akan ceritakan ke saya nanti adalah suatu keadaan yang memang sekarang sedang terjadi, yang sedang Anda alami secara jujur, secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Baiklah, boleh diceritakan masalah yang sedang dialami? Saya mengalami trauma yang berat terhadap cowok. Saya sudah pacaran sama cowok saya selama setahun, tapi dia 2 kali selingkuh. Tapi saya tetap kasih dia kesempatan karena saya benar-benar sayang banget sama dia. Dia minta putus, saya nggak mau karena saya benar-benar sayang banget sama dia. Dan sebenarnya hubungan kita cukup toksik banget ya, karena dia orangnya red flag, dia suka main tangan sama saya, tapi saya tetap nggak mau putusin dia karena saking besarnya cinta saya ke dia. Tapi apakah dalam setahun itu dia sering ngelakuin hal kayak gitu loh kamu? Iya, dia sering. Apakah ada yang tahu selain kamu dia pernah berbuat kayak gitu? Tidak pernah, tapi ada yang tahu temennya. Saya trauma dengan masalah percintaan. Saya udah pacaran sama dia selama setahun, dan dia 2 kali selingkuh selama setahun, dan saya sangat takut banget. Tapi apakah emang dari awal sikap dia udah toksik sama udah berbuat kasar ke kamu itu dari awal? Enggak, dia sempat awal-awal berapa bulan itu dia sangat manis dan bisa mencuri hati saya, benar-benar semua. Berarti emang belakangan terakhir aja Iya, kayak gitu ya? hubungannya cukup toksik, dan yang paling saya sedih gitu banget karena dia benar-benar ngatain saya cewek begitu. Ngatain secara verbal juga? Ngatain saya cewek murahan. Apakah kamu pernah ngomong ke teman atau ke keluarga tentang itu? Karena takut orang tua saya nggak ngerestuin saya. Pas di situ tuh saya sangat takut banget orang tua saya gak ngerestuin hubungan saya sama dia, karena orang tua saya taunya dia cowok yang baik-baik. Bahkan ke teman kamu juga nggak sebut dulu. Tapi apakah sebelum kamu pacaran sama dia, apakah emang kamu tahu sifatnya buruk seperti itu? Belum, saya belum tahu sifatnya ternyata seperti itu.
Pas sama saya pas HTS-an ya, dia tuh sangat baik, kayak ngasih saya bunga, kayak coklat gitu, perhatian. Tapi semenjak uh, berapa bulan kita pacaran tuh dia baru keluarin sifat asli dia. Berarti bisa dibilang dia pertama hubungan kalian toksik, yang kedua dia juga gaslighting. Gimana berarti dia bilang sayang ke kamu, ngasih kamu gitu-gitu, cuman sifatnya juga kasar ke kamu. Terus dalam artian berarti dalam masalah kali ini kamu memiliki trauma terhadap laki-laki, terutama si pacar ya? Iya. Apakah dia udah pernah ngomongin buat ke jenjang yang lebih serius? Pernah dia pas hubungan kita ada perubahan lebih baik, dia katanya mau berubah. Tapi ya dia kan 3 bulan tuh kayak selingkuh kan sehari. Nah pas itu dia pengen coba lebih baik kan, ya, kayak saya kasih kesempatan. Akhirnya dia menunjukkan sifat baik dia, pengen ngajakin saya ke jenjang serius. Akhirnya pas sudah saya kasih kesempatan, dia ternyata selingkuh lagi. Tapi yang karena dia selingkuh ini kamu bisa tahu dia selingkuh dari mana? Saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Dia lagi kita lagi ke kafe, tapi dia bilangnya lagi main sama temennya. Saya minta anterin ke kafe, jadi lagi main sama temennya. Kira pas saya ke kafe, saya lihat dia lagi ciuman sama perempuan. Berarti bukan hanya sekedar main cewek biasa ya, maksudnya berarti lebih udah berani fisik segala macam. Terus dalam hubungan toksik ini, apa yang bikin kamu benar-benar suka sama dia? Karena pas dia ada sisi baiknya juga di dia, karena bisa ngertiin perasaan saya di saat saya lagi sedih, saat keluarga saya gitu, dia bisa ngertiin saya. Tapi apakah di depan orang lain dia pernah bersikap kasar ke kamu? Enggak, dia malah selalu keluarin sifat dia yang baik, sehingga tuh orang berpikir tuh dia anak yang baik, kayak selalu merhatiin saya. Berarti dia bersikap kasar kamu itu saat apa? Saat dia kayak melapisi Fatima lagi serius anjing. ayo melapisi melapisi apa ketika dia menjelaskan saya, ketika dia kalah main game, ketika lagi Terus apakah kamu nggak mencoba buat putusin dia? Karena kan hubungan toksik. karena saya sangat sayang banget sama dia. Tapi kan kamu udah ngelakuin udah dapat perlakuan kasar, perlakuan toksik, terus juga orang tua kamu nggak tahu gimana sifat asli dia. Terus sekalinya dia ngajak buat hubungan serius, dianya malah selingkuh lagi gitu kan. Itu menurut saya ya lebih baik melepas. Tapi saya lihat dari mata orang tua saya tuh kayak berharap saya sama dia, karena yang orang tua saya lihat dia orang laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Tapi apakah menurut kamu bakal kuat ke depannya misalkan kamu terus diperlakukan kasar gitu? Sebenarnya saya nggak kuat ya, tapi karena lihat orang tua saya senang, saya jadi ikut senang. Jadi ada perlakuan yang baik juga gitu. Berarti kan di sini tuh orang tua kamu tadi udah baik, dia berbuat baik segala macam, teman-teman kamu gak ada yang respon aslinya. Menurut saya takutnya mental kamu itu nggak akan kuat gitu, maksudnya di dalam hati kamu takutnya mentalnya nggak kuat. Iya, sempat mental saya nggak kuat karena pas saya lagi jalan sama teman saya, nah nggak sengaja tuh saya kesandung lagi peluk teman saya cowok. Nah si pacar saya ini dia tuh saya selingkuh, padahal saya nggak selingkuh. Nah akhirnya dia foto saya sama temen cowok saya, dia akhirnya bilang ke orang tua saya, bilangnya saya selingkuh, padahal bukan saya selingkuh. Nah, terus orang tua saya gampar saya. Nah di situ kayak hati saya tuh sakit, teman saya juga pada percaya kalau saya selingkuh. Berarti malah keluarga kamu sama teman-teman lebih percaya si cowok ini ya?
akhirnya kayak saya disalahin mulu, dipojokin, akhirnya saya kayak berniat buat bunuh diri gitu. Apakah itu udah berlangsung lama? Kayak karena saya kuat, saya dikatain sama teman-teman saya kayak nggak cukup satu cowok kayak gitu. Padahal dia yang salah, tapi kamu yang dikambing-hitamkan. Ya. Terus dari hubungan ini kan dari banyak yang toksik yang dilakuin, ini gaslighting, terus juga jadi kan kamu ke trauma ya terhadap dia. Kalau menurut saya kamu coba lepas dia. Saya ya saya akan dia karena hati saya sakit karena orang tua saya sama sahabat saya lebih percaya pacar saya dari ketimbang percaya sama saya. Terus juga kalau dalam masalah ini menurut kamu, misalkan nih selanjutnya kamu sama dia bisa, tapi dia nggak mau ninggalin kamu, maksudnya kamu minta pisah tapi dia nolak nih, dia mau tetap sama kamu, tapi sementara di hubungan kamu ini dia bakal tetap toksik. Saya karena hati saya sama mental saya udah capek, saya ingin ngelepasin karena hubungannya udah sangat toksik dan saya perasaan saya udah sama dia karena hati saya sakit banget. Jadi kan karena hubungan ini apakah selanjutnya bakal kamu terus pertahanin hubungan kayak gini? Saya sempat kasih dia satu kesempatan lagi, akhirnya dia pengen berubah. Akhirnya pas berbulan-bulan saya hubungan saya sama dia cukup baik. Nah pas beberapa hari saya jalan-jalan, saya lihat pacar saya selingkuh sama sahabat saya sendiri. Di situ saya lihat dia selingkuh dengan sahabat saya. Pas di situ saya langsung kayak kaget, kayak nggak nyangka kalau sahabat saya ternyata semunafik itu. Dan pada lagi saya lihat dia berpelukan. Terus apakah udah pernah kamu putusin? Udah, akhirnya saya minta putus sama dia, tapi dianya tetap nggak mau. Tetap dia malah mengancam saya bakal bunuh diri. Dia bakal bunuh diri kalau saya putusin dia. Nah pas di situ saya kayak bingung. Sedangkan hati saya udah sakit, mental saya kayak udah benar-benar kaget gitu, kayak down. Berarti secara nggak langsung ya dia ngelakuin hal yang buruk ke kamu, kayak dia selingkuh, dia ngelakuin kekerasan kasar, tapi dia nggak mau putus dari kamu. Tapi apakah kamu kayak sering ngasih suatu barang atau uang ke dia? Dia sempet minta uang sama saya kayak TF gitu, kayak kalau saya ngasih dia bilang ke dia dasar cewek pelit gitu. Tapi giliran kamu minta putus dia nggak mau. Sekarang kan berarti orang tua kamu taunya dia baik segala macam. Kalau menurut saya harus bilang ke orang tua, karena takutnya nanti makin lama kamu disalahin, mental kamu makin gak sehat. Terus juga dengan dia yang bersikap kayak gitu, kamu mesti cari cara biar dia bisa lepas dari kamu. Karena kalau kamu terus-terusan bergurau sama dia, takutnya benar-benar kamu yang dibahayain gitu loh. Maksudnya kamu yang ada di posisi bahaya gitu. Iya, saya juga sempat kecewa sama sahabat saya pas saya tahu pacar saya selingkuh sama sahabat saya pengen berpikir buat bunuh diri di kamar. Kayak saya pecahin yang ada di kamar saya tuh, kayak gelas gitu saya pecahin, saya gores-gores tangan saya. Kamu pernah cutting? Saking capeknya saya sama mental saya juga udah kayak turun, akhirnya saya berpikir kayak gitu. Tapi apakah nggak ada orang yang kayak yang percaya sama kamu, terus yang atau teman atau saudara yang ngebantu kamu buat lebih bangkit lagi gitu? Nggak ada. Karena benar cowok saya itu bisa manipulatif. Pacar saya sudah pacaran selama setahun, tapi dia selama itu selingkuhin saya, tapi saya tetap kasih dia kesempatan karena saya benar-benar sayang banget. Berarti kamu sayang banget gitu ya. Terus berarti kamu juga udah pacaran kurang lebih setahun lebih ya.
kamu sehat kerja, terus kira-kira kenapa lagi nih? Dia suka main, bisa memberikan contoh. Tapi apakah kamu punya teman dekat? Punya, Teman dekat itu kamu gimana? saya nggak pernah cerita sama dia. Berarti kamu pernah hampir membayangkan diri kamu sendiri ya dengan hati, terus mencoba bunuh diri, terus juga di samping itu ternyata emang nggak ada seseorang atau orang yang bisa membantu kamu yang bikin kamu itu. Terus menurut kamu, maaf ya, maksudnya selama kamu mencoba buat nyakitin diri kamu itu, tapi itu apa yang kamu rasain? Yang saya rasain sakit, tapi lebih sakit lagi yang teman saya pacar saya berkhianat. Nah, pas di situ saya mencoba lagi. Saya udah puyeng, saya acak-acak semuanya. Kayak saya ngamuk-ngamuk, akhirnya orang tua saya lihat, akhirnya saya ngamuk-ngamuk gitu. Terus apakah kamu pernah kayak karena pikiran negatif ini apa kamu sampai ke bawah mimpi gitu? Nah, saya sering dapat mimpi yang buruk banget setiap saya tidur. Terus setiap saya tidur saya selalu mimpi buruk gitu. Akhirnya saya yang depresi, kayak benar-benar capek banget saya. Terus saya coba bunuh diri lagi, kayak lagi saya coba gantung diri saya, tapi nggak bisa. Tapi apakah orang tua kamu pernah melihat itu? Yang pas kamu Pas kasih saya tahu? gantung, orang tua saya sempat lihat. Akhirnya orang tua saya membawa orang pintar, Oh, membawa berarti saya. pernah dibawa itu. Berarti maksudnya kamu dibawa ke orang pintar ini maksudnya untuk maksudnya mendoakan atau mengecek gitu ya, misalkan kenapa kamu nggak mau ngelepas si cowok ini, terus kenapa si cowoknya manipulatif buat gitu ya. Terus dari hasil yang kamu pernah ke orang pintar ini gimana? Katanya mental saya cukup berantakan, kayak berantakan banget. Itu saya nggak mau lepasin karena dia cinta pertama saya juga kan. Jadi pas saya capek banget, bener-bener capek, saya baru mau putusin dia. Dia nggak mau. Berarti dari pengalaman yang kamu rasain sampai saat ini ya, dari kamu pacaran, berarti apakah sampai sekarang dia belum memutusin kamu? Akhirnya Gimana? saya minta putus sama pacar saya karena saya saking capeknya hati saya. Tapi saya di situ mutusnya gak secara baik-baik. Saya ngatain dia dengan bahasa kasar, kotor istilahnya. Akhirnya dia kagak terima karena diputusin saya dengan bahasa yang kotor. Akhirnya saya kekeh mau mutusin dia, akhirnya dia baru mau. Tapi seminggu abis saya putus sama dia, mantan saya yang brengsek ini akhirnya dia neror saya, kayak pakai boneka yang ditusuk itu. Katanya kamu nggak bakal hidup kamu bahagia, kamu harus mati, karena kalau saya nggak bisa miliki kamu, orang lain juga nggak bisa miliki kamu. Akhirnya Apakah itu sampai sekarang? sekarang ini saya juga capek gitu. Terus saya mencoba bunuh diri lagi karena Terus apakah dari orang tua kamu pernah kayak ngenalin cowok lain ke kamu gitu? sempat pas saya lagi mulai lagi kumat lagi, saya kayak orang gila nggak jelas gitu ya, karena orang tua saya pernah Apakah orang tua kamu nggak mencoba buat mengenalkan kamu dengan laki lain gitu? orang tua saya sempat nawarin saya laki-laki temen bokap saya, tapi saya di situ takut saya mendapatkan cowok yang seperti kayak mantan saya, sangat sangat takut. Di situ saya memberontak dan saya nangis, saya saking saya takutnya. Akhirnya saya ke kamar, saya nangis gak jelas gitu. Sekarang saya menghibur saya karena Oh berarti
orang tua kamu ini udah berusaha ya, maksudnya udah berusaha buat ngebujuk kamu, ngenalin kamu ke cowok lain, cuma memang mungkin karena traumatik yang kamu rasain gitu ya, jadi kamu nggak percaya sama cowok lagi. Tapi gimana sih perasaan kamu misalkan ada orang lain nih yang mau coba deketin kamu, cowok gitu. Menurut saya kamu tuh harus coba buat lebih terbuka lagi, buat kayak berpikir kalau nggak semua cowok itu sama loh gitu loh. Terus juga gimana sih menurut kamu solusi dari masalah kamu ini? Yang gimana ya? Yang ingin kamu lakuin nih, misalkan kan kamu udah terlalu lama terpuruk nih, udah terlalu lama banyak nangis, sudah pernah nyoba bunuh diri, nyakitin diri sendiri, terus udah dibawa ke ustadz ya, dibawa ke ustadz, terus juga kan berarti dari banyaknya masalah kamu udah coba berapa cara gitu kan, buat ada yang negatif ada yang positif gitu kan. Menurut kamu sejauh ini perasaan kamu dan cara diri kamu buat ngejaga diri kamu gimana? Saya akhirnya menjauhkan ramen, menjauhkan jadi orang-orang gitu. Saya berubah 180 derajat. Yang dulunya saya selalu menampakkan keceriaan saya, sekarang saya bersikap dingin. Tapi sebelumnya kamu punya kakak atau adik gak? Saya punya. Tapi apakah mereka juga nggak tahu masalah kamu masalah ini? Saya kalau masalah percintaan saya tertutup. Untuk teman dekat, apakah kamu nggak mencoba buat cerita ke dia? Itu teman saya yang selingkuhin pacar saya. Itu teman dekat. Nah, Apakah selain dia nggak ada, benar-benar nggak ada teman dekat lain? nggak ada. Berarti masalahnya Saya punya sahabat saya, satu lagi saya punya 2 sahabat kan, tapi semenjak saya takut sahabat saya berkhianat lagi, saya menjauh dari dia. Tapi apakah dia masih sering ngabarin kamu atau nanyain tentang keadaan kamu? Ya, tapi saya selalu balas sesingkat mungkin karena saya benar-benar takut banget, takut dikhianati sama orang terdekat. Sebelumnya apakah kamu pernah kayak selain ke orang pintar gitu ya, pernah ke dokter atau ke konselor lain nggak? Enggak. Berarti baru kali ini kamu ngeluarin waktu kayak gini. Terus menurut diri kamu sendiri nih, ke depannya yang bakal kamu lakuin tuh apa? Maksudnya biar kamu nggak lagi di dalam situasi toksik, nggak lagi ada di lingkungan yang buruk, ketemu orang atau sama cowok yang buruk gitu, gimana menurut kamu solusinya? Lebih terbuka sama orang, terus kayak nyoba buat lupain trauma. Akhirnya saya mencoba terbuka sama orang tua saya. Terus saya mencoba dikit-dikit buat lupain masa lalu saya. Terus saya kalau ada setiap apa-apa, saya selalu bercerita sama kedua orang tua saya, sama kakak saya juga. Terus menurut kamu kira-kira nih si mantan kamu ini bakal bisa kamu lupain atau enggak? Saya harus, karena kalau saya nggak lupain dia malah saya semakin sakit lagi. Kalau masalah yang bunuh diri itu apakah menurut kamu bisa terlupakan? Mungkin saya nggak bisa lupain ya, karena cukup mengenaskan bagi hidup saya. Berarti dari semua cerita kamu dari awal gimana kamu deket sama dia, terus gimana hubungan kamu sama dia, ternyata dia toxic, gaslighting, bahkan sampai neror kamu, terus dia juga mau kondo ya, minta uang sama kamu. Berarti kan kamu kurang beruntung gitu, maksudnya kurang beruntung ketemu orang yang ternyata sifatnya negatif. Tapi saya yakin bahwa sebenarnya tuh kalau kamu lebih terbuka sama orang tua, sama keluarga, sama teman-teman kamu, sebenarnya masih banyak banget orang baik. Terus saya yakin juga mereka masih ngedukung kamu, pasti ngedukung kamu gitu. Mereka pasti bisa
ngebantu kamu, walaupun sekalipun kamu nggak mau cerita, sekalipun kamu tertutup gitu, pasti mereka bisa bantu kamu. Terus juga saya harap kamu bisa cepet-cepet lupain mantan kamu, terus bisa move on, terus bisa lebih terbuka lagi ke orang. Terus juga untuk kedepannya misalkan memang masih ada yang mau dibicarakan, bisa dibicarakan ke saya lagi, bisa datang lagi ke saya. Terus juga menurut saya dari masalah ini lebih banyak ibadah, lebih banyak berdoa gitu kan. Cuma Karena saya kan jauh dari Tuhan saya. Oh, Dok, iya. ya. Berarti harus lebih mendekatkan diri lagi. Mungkin dengan masalah ini yang pernah kamu lalui itu menjadi salah satu jalan buat kamu lebih dekat lagi gitu loh. Dan ini juga kayak suatu peringatan gitu loh, kalau kamu tuh gak boleh kayak gitu gitu loh. Berarti saya mau tahu dong komitmen yang bakal kamu lakuin ke depannya biar kamu gak ngalamin sakit itu lagi. Komitmen. Stop. Komitmennya lu kayak saya bakal lebih milah-milah temen gitu, lebih milah teman, terus lebih terbuka ke orang tua, terus minta tolong segala macam orang tua, ngomongin semuanya sama orang tua gitu ya. Lanjut. Saya mau tanya dong komitmen yang bakal saya mau tahu dong kira-kira dari segala masalah kamu ini komitmen apa yang kamu mau jalanin buat kedepannya? Saya pengen terbuka sama orang tua saya, terus saya dekat sama adik-adik saya, bisa kebuka sama adik-adik saya, dan saya memilih temen. Kan kalau dulu saya kayak asal dia baik, aku mau berteman sama dia gitu. Sekarang saya milih-milih. Terus adakah menurut kamu dari cerita kamu bakal yang menginspirasi gitu? Ya, saya akan bikin buku ini Oh, kamu berniat untuk membuku tentang cerita kamu? Tujuan membuat buku itu apa? biar orang-orang bisa biar saya gitu. biar apa ya, biar orang-orang baca dengan kisah saya, jadi dia tidak akan seperti saya, Nggak akan dijatuh di rumah yang sama kayak kamu. nggak ngerasain apa yang saya rasain. Apakah kamu merasa puas dengan konseling hari ini? Cukup lega. Udah dikeluarin semuanya? Udah. Baiklah, berarti sesi konseling kali ini bakal kita akhiri di sini. Semoga konseling yang kita lakuin ini bisa ada hasilnya dan bermanfaat buat kamu. Terus kedepannya kamu bisa ngelakuin solusi yang udah tadi kamu sebutin, komitmennya juga bisa kamu lakuin. Semoga konseling hari ini bisa lebih membuka pemikiran kamu buat kedepannya dan kamu nggak lagi ngelakuin hal-hal yang buruk kayak gitu, hal negatif. Baiklah, kita akhiri konseling kita kali ini. Saya berterima kasih sebagai konselor di sini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat secara langsung maupun tidak langsung. Untuk konseling selanjutnya, jika memang masih dibutuhkan, nanti bisa dijadwalkan untuk jadwal di minggu depan. Jika merasa cukup, alhamdulillah. Terima kasih telah mengikuti konseling hari ini. Juga udah Terima kasih.